memasuki topik yang kedua, yaitu animasi dengan rigging. Pada animasi dengan rigging, kita akan membutuhkan gambar, satu gambar saja, tetapi body parts-nya kita pisah-pisah. Nanti di dalam Unity, kita akan menggabungkan body part tersebut, kemudian menambahkan skeletonnya, atau yang sederhana, kita bisa saja tidak menambahkan skeletonnya, tapi cukup membuat satu body part tersebut di parent ke body part yang lain sehingga dia akan bersambung dengan body part yang lain. Oke, kita langsung saja melihat tutorial singkatnya. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu buah karakter kucing juga, tapi tidak sebagus yang ini ya. Kita buat dengan nama kucing 2, cat 2. Kita masukkan karakter kucingnya, tinggal drop dan drag saja. Nah, di sini dia bertipe .psd. Teman-teman bisa memasukkan ke dalam scene kita sama seperti tadi memasukkan api. Pilih sprite mode multiple, kemudian klik sprite editor. Klik apply. Nah, di sini kucing ini sudah terpisah-pisah bagian tubuhnya. Jadi kita akan slice dengan menggunakan otomatik karena tidak dibagi dalam kotak-kotak tertentu. Klik slice. Tada, sudah jadi ya. Ini ada yang salah sedikit ya. Kena titik sedikit. Setelah itu klik apply dan tutup sprite editornya. Kalau kita klik segitiga, maka dia akan sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Ini ada yang kecoret sedikit, abaikan saja yang kecoretnya. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam scene kita. Kita geser kucing kita terlebih dahulu. Untuk memberi tempat kucing yang berikutnya. Nah, ketika kita akan membuat sebuah kucing yang kedua, kita bisa mulai dengan memasukkan anggota badannya, maka akan muncul cat 2. Ini ya, kemudian kita masukkan badannya. Dan kaki. Urutannya menjadi aneh ya, tetapi di sini kita akan bisa mengurutkan dengan menggunakan order in layer. Nah, teman-teman, sebelumnya agar kita tidak kesulitan mengidentifikasi, kita bisa buat sebuah objek kosong ya di sini. Create empty. Kemudian kita beri nama cat 2. Kemudian di sini kita rename berdasarkan body part-nya. Setelah kita rename, kita cek objek kosong cat 2 ini, pindahkan kira-kira ke tengahnya. Nah, setelah itu kita masukkan body part tadi ke dalam objek cat 2. Sehingga mereka sekarang menjadi satu kesatuan. Ini. Oke. Kemudian kita akan mengurutkan ordernya. Perbesar. Kita urutkan ya untuk kemunculannya. Kepala itu seharusnya di atas badan seperti ini. Kemudian sword ini seharusnya di bawah badan. Sedangkan ini di atas badan sudah oke. Tapi seharusnya ini di atas kepala juga ya. Oke, bagus. Kemudian badan seharusnya di atas. Setelah kita satukan karakter kita ke dalam objek cat 2, sekarang kita akan parent karakter kita. Jadi misalnya gini, kalau kita gerakan bodinya, ini bagian body ya, ternyata
bagian tubuh yang lain tidak ikut bergerak ya. Misalkan kita miringkan bodinya, ternyata kepalanya tidak ikut miring. Nah, itu tidak kita harapkan ya. Jadi kita ingin ketika bodinya miring, kepalanya ikut miring. Caranya adalah dengan memparent head ke dalam body seperti ini. Kemudian sword dan shield juga kita parent ke dalam body. Nah, sehingga nanti ketika karakter tersebut bodinya kita rotasi, bagian lainnya ikut berotasi. Nah, kira-kira seperti ini. Kita sudah memparent anggota tubuhnya. Sekarang teman-teman coba perhatikan kalau kita klik sword, kemudian kita rotate. Nah, tentu saja ini bukan gerakan yang kita harapkan karena rotasinya itu menggunakan titik tengah sebagai pusat rotasinya. Kita ingin pusat rotasinya tuh di sini, di bagian lengan, sehingga dia lebih natural gerakannya, tidak seperti ini. Nah, itu bisa kita lakukan. Caranya klik di bagian karakter cat kita, kemudian ke sprite editor. Nah, di dalam sprite editor ini di tengah-tengah ada tombol berwarna lingkaran biru ya. Ini adalah titik pivotnya. Kita pindahkan pivotnya sehingga nanti rotasinya berdasarkan ini. Kita pindahkan. Ini biarkan. Kaki kita pindah ke atas. Nah, sudah. Setelah itu, jangan lupa klik apply. Karakter kita akan tampak berantakan lagi, ya, karena tadi titik pivotnya berubah, jadi tinggal kita rapikan saja ya, supaya jadi rapi seperti tadi. Ups, ini salah ya, harusnya di dalam body, bukan di dalam head. Nah. Oke, kemudian kakinya. Kaki terakhir. Sudah? Sekarang karakter kita telah menyatu lagi. Selanjutnya, karakter ini akan kita animasikan. Klik window, animation, maka akan membuka jendela animasi. Kita klik cat 2, kita akan membuat animasi untuk kucing 2 ini. Create, cat 2, kita buat gerakan idle ya. Untuk menganimasikannya, kita klik tombol merah ini akan memulai mode recording. Jadi gerakan apapun yang kita berikan pada si kucing pada mode recording akan terekam sebagai gerakan animasi cat 2_idle ini. Kita mulai dengan menambahkan di awal kita add property, body, transform, dan position. Seperti ini. Ini akan memberikan gerakan awal dan gerakan akhir sebanyak 1 detik. Tapi itu terlalu lama, jadi kita geser ke 0,2 di sini. Kemudian di 0,1 kita akan gerakan sedikit bodinya ke bawah. Seperti ini. Jadi kalau di play, karakter kita akan tampak bergoyang-goyang ya, seperti bernafas gitu ya. Tapi animasinya masih kaku. Jadi kita akan tambahkan di sini add property, head, transform, position. Nah, kemudian di frame kelima, kepalanya ini akan kita turunkan sedikit. Kemudian di frame ke-15 akan kita naikkan sedikit. Nah, kita coba ya. Oke, jadi tampak lebih dinamis. Kemudian kita tambahkan gerakan pedangnya. Add property. Kemudian kita pilih sword. Transform, position. Nah, sekarang kita pilih yang rotation. Di tengah-tengah kita akan rotasikan pedangnya ke atas sedikit saja. Begitu pula dengan shieldnya. Kita rotasikan shield. Bergeser sedikit. Nah. Baik, sudah jadi ya.
animasi karakter kita dalam kondisi idle. Dengan cara yang sama, kita juga bisa membuat gerakan yang lain, misalnya gerakan berjalan, cat2_walk. Nah, di sini kita klik rekam. Untuk membuat gerakan berjalan, di sini kita akan memutar bagian kaki, kita rotate. Nah, kakinya itu rotate seperti ini. Begitu pula kaki yang kedua, kita rotate ke arah sana. Kemudian kita copy gerakan tersebut, Ctrl C ke frame ke-20, Ctrl V, oke seperti ini. Di tengahnya, pada frame ke-10, kita rotate kembali. Kaki yang pertama kita rotate ke arah sana. Kemudian kaki yang kedua kita rotate ke arah yang berlawanan. Oke, kita klik gambarnya terlebih dahulu, sudah tampak berjalan ya. Tapi tangannya dan bagian lainnya diam saja. Jadi kita akan tambahkan gerakannya. Kali ini kita kembali ke awal frame dan kita rotate pedangnya sedikit ke atas. Begitu pula dengan shield, kita rotate sedikit ke atas. Oke, kita copy ini ke frame terakhir. Setelah kita copy ke frame terakhir, kemudian di tengah pedang dan shieldnya itu akan kita turunkan sedikit. Tidak perlu terlalu lebay ya gerakannya. Seperti ini. Kemudian untuk badannya, kita akan tambahkan gerakan sehingga badannya tampak bergoyang juga ya ketika dia berlari. Di kira-kira ini saya perbesar dulu. Di frame ketiga, sini kita select body, kemudian kita akan menurunkan dengan menggunakan move, kita turunkan ke bawah. Kemudian kita naikkan lagi. Kemudian selain bodinya yang naik turun sambil berlari itu kan badan kita ini ya, ke bawah ke atas seperti itu. Bagian kepalanya juga akan kita berikan animasi di saat turun ke bawah kita stretch, kepalanya akan melebar. Kemudian saat ke atas kita tipiskan, kepalanya akan seperti ini. Oke, kita akan copy ini di bagian sini. Nah, sudah lengkap. Coba kita play. Nah, seperti ini jadinya. Nanti tinggal kita geser dengan menggunakan controller seperti yang sudah kita lakukan terhadap kucing besar ini. Tapi pada dasarnya, animasi dengan menggunakan bagian-bagian tubuh yang terpisah memiliki keunggulan, kita hanya perlu membuat gambar satu kali saja, kemudian kita animasikan dengan fitur animation di dalam Unity. Oke, kita stop recording animasinya. Nah, di dalam animator juga sama, kita pilih Cat2. Nah, di dalam Cat2 ini akan muncul gerakannya. Kondisinya adalah idle, kemudian dia akan kita buat transition ke Cat2 walk, kondisi jalan. Kapan kondisi jalan itu akan terjadi? Kita bisa tambahkan parameter, misalnya kita beri is walking. Seperti tadi ya, nanti ini akan kita atur di dalam script. Tapi kita tidak akan membahas script lagi karena kalian bisa menggunakan script yang tadi sudah kita buat untuk kucing 2 ini. Sekarang akan saya tunjukkan satu lagi, rigging dengan skeleton. Karena tadi kita tidak menggunakan skeleton, kita tadi hanya memparent anggota tubuh terhadap anggota tubuh yang lain. Misalnya head diparent terhadap body. Jadi ketika bodinya bergerak, head juga akan ikut bergerak.
kita bisa menambahkan yang lebih kompleks daripada hanya sekedar parenting body part seperti ini, yaitu dengan menambahkan skeleton.